Hai semuanya, kadang tanpa sadar kita menggantungkan kebahagiaan, keputusan, bahkan arah hidup kita pada orang lain. Kita menunggu orang lain untuk membuat kita merasa berharga. Kita berharap ada yang memvalidasi, mengakui, dan menuntun kita supaya yakin dengan pilihan kita sendiri. Tapi masalahnya, ketika kita terlalu banyak menggantungkan diri pada orang lain, kita juga memberikan kendali atas hidup kita kepada mereka. Kalau mereka pergi, kita merasa hancur. Kalau mereka kecewa, kita merasa gagal. Kalau mereka tidak setuju, kita ragu melangkah. Padahal satu hal yang sering lupa kita sadari adalah bahwa hidup ini tetap milik kita, bukan milik siapapun. Berhenti menggantungkan hidupmu pada orang lain bukan berarti kamu harus menolak bantuan, dukungan, atau nasihat. Bukan berarti kamu harus hidup sendirian dan tidak peduli dengan siapapun. Maksudnya adalah, kamu belajar berdiri di atas kaki sendiri, mengenal dirimu, dan membuat keputusan karena kamu tahu apa yang terbaik untukmu, bukan sekadar karena orang lain mengatakannya. Ini soal keseimbangan antara menerima masukan dan tetap setia pada dirimu sendiri. Masalahnya, kita seringkali tumbuh dengan pola pikir yang membuat kita merasa harus selalu menyenangkan orang lain. Kita takut mengecewakan, kita khawatir dianggap egois, kita merasa harus selalu memenuhi ekspektasi, entah itu dari keluarga, teman, pasangan, atau lingkungan sosial. Akhirnya, tanpa sadar, kita membiarkan orang lain mengatur jalan hidup kita. Mereka menentukan apa yang seharusnya membuat kita bahagia, dan kita hanya mengikutinya tanpa benar-benar bertanya pada diri sendiri, apa ini yang aku mau? Kalau dipikir-pikir, banyak orang terjebak dalam lingkaran ini. Misalnya ada orang yang memilih jurusan kuliah bukan karena minatnya, tapi karena permintaan orang tua. Ada yang tetap berada di pekerjaan yang membuatnya stres karena takut mengecewakan orang lain. Ada yang bertahan dalam hubungan yang toksik karena khawatir dianggap gagal. Di luar sana, begitu banyak orang yang menjalani hidup berdasarkan standar dan keinginan orang lain, tapi pada akhirnya merasa kosong dan lelah. Kalau kita terus menggantungkan keputusan pada orang lain, kita tidak pernah benar-benar mengenal diri sendiri. Kita tidak tahu apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita bersemangat bangun setiap pagi, atau apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Kita jadi kehilangan arah karena kompasnya selalu ada di tangan orang lain. Sementara itu, orang yang kita gantungi juga punya hidupnya sendiri. Mereka punya masalah, keinginan, dan keterbatasan. Kalau suatu saat mereka pergi, kamu bisa merasa kehilangan pegangan dan runtuh seketika. Itulah kenapa penting untuk belajar berdiri sendiri. Bukan berarti menolak dukungan, tapi punya pondasi yang kuat di dalam diri. Kita bisa mulai dengan mengenal apa yang benar-benar penting bagi kita. Tanyakan pada diri sendiri, kalau tidak ada yang menilai, apa yang ingin aku lakukan? Kalau tidak ada yang mengatur, kemana aku mau melangkah? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuka jalan untuk mengenal keinginan dan nilai hidupmu sendiri. Masalah lain dari terlalu menggantungkan hidup pada orang lain adalah kita jadi mudah kecewa. Kita berharap orang lain selalu ada, selalu memahami, dan selalu mendukung. Tapi faktanya orang berubah, situasi berubah. Kadang orang yang dulu begitu dekat dengan kita perlahan menjauh karena kesibukan, prioritas baru, atau bahkan karena mereka punya perjalanan hidup sendiri. Kalau kita tidak siap menghadapi itu, kecewa dan sakit hati akan terasa berlipat-lipat. Belajar mandiri bukan berarti tidak peduli dengan orang lain, tapi lebih ke soal memegang kendali atas hidupmu. Kamu bisa mendengar saran, menerima masukan, dan mempertimbangkan pendapat orang lain, tapi keputusan akhirnya ada di tanganmu. Kamu yang akan menjalani konsekuensinya, jadi kamu juga yang berhak memilih. Jangan sampai kamu hidup berdasarkan buku panduan orang lain, sementara hatimu terus merasa tertekan dan terpaksa. Kita juga perlu menyadari bahwa menggantungkan hidup pada orang lain seringkali membuat kita kehilangan percaya diri pada diri sendiri. Kita jadi merasa tidak cukup pintar untuk memutuskan, tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah, dan tidak cukup baik untuk menentukan jalan sendiri. Padahal kemampuan itu sebenarnya ada, hanya saja kita jarang memberinya kesempatan untuk berkembang karena terlalu sering mengandalkan orang lain. Kalau kamu ingin berhenti menggantungkan hidup pada orang lain, mulai dari hal-hal kecil. Misalnya belajar membuat keputusan sederhana tanpa harus menunggu persetujuan semua orang. Belajar percaya pada instingmu, berani berkata tidak saat sesuatu memang tidak sesuai dengan nilai dan prioritasmu. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat keyakinanmu pada dirimu sendiri. Selain itu, penting juga untuk membangun pondasi mental yang sehat. Ketika kamu punya pemahaman yang jelas tentang siapa dirimu, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu butuhkan, kamu tidak akan mudah terombang-ambing oleh ekspektasi orang lain. Kamu jadi lebih tegas menentukan batas, lebih berani melindungi dirimu, dan lebih bijak dalam memilih apa yang benar-benar penting untukmu. Satu hal yang perlu diingat adalah, kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun keputusanmu, akan selalu ada yang tidak setuju.
ada yang mengkritik, dan ada yang mempertanyakan. Itu normal. Hidupmu bukan untuk memenuhi semua keinginan orang lain, melainkan untuk menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan versi terbaik itu tidak bisa ditemukan kalau kamu terus-menerus mengikuti suara di luar, bukan suara dari dalam hatimu. Kalau kamu terus menunggu orang lain membuatmu bahagia, kamu akan selalu kecewa. Kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang dibangun. Kalau kamu terus menunggu validasi, kamu akan terus merasa kurang. Tapi ketika kamu mulai mencintai dan menghargai dirimu sendiri, kamu tidak lagi butuh pengakuan berlebihan dari orang lain. Kamu bisa merasa cukup, bahkan ketika orang lain tidak memahamimu. Kalau kita tarik lebih jauh, sebenarnya menggantungkan hidup pada orang lain adalah bagian dari sifat dasar manusia. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari kenyamanan, perlindungan, dan rasa aman dari orang-orang di sekitar kita. Kita butuh validasi untuk merasa cukup. Kita ingin diterima, dihargai, dan dicintai. Jadi wajar kalau pada awalnya kita belajar mengandalkan orang lain. Masalahnya muncul ketika kebiasaan ini terbawa sampai dewasa, saat kita seharusnya sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, tapi masih menunggu orang lain memberi arahan. Seringkali, akar dari ketergantungan ini adalah rasa takut. Takut salah mengambil keputusan, takut gagal, takut ditinggalkan, takut sendirian. Ketakutan-ketakutan ini membuat kita merasa lebih nyaman menyerahkan kendali hidup pada orang lain. Rasanya lebih aman mengikuti apa kata mereka daripada menanggung risiko membuat pilihan sendiri. Padahal risiko itu bagian dari proses tumbuh. Kalau kamu perhatikan, orang yang terlalu bergantung pada orang lain biasanya punya satu pola. Mereka sulit mengenal dirinya sendiri. Karena terlalu banyak mendengarkan suara dari luar, mereka kehilangan kesempatan mendengar suara dari dalam. Misalnya, ada orang yang selalu meminta pendapat sebelum memutuskan sesuatu, dari hal kecil seperti mau makan apa, sampai hal besar seperti menentukan karir. Itu bisa jadi tanda bahwa dia belum benar-benar mengenal keinginannya sendiri. Kalau pola ini terus berlanjut, lama-lama kita akan merasa kehilangan jati diri. Dampaknya bukan cuma pada keputusan hidup, tapi juga pada kesehatan mental. Saat kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, emosimu jadi mudah naik turun tergantung perlakuan mereka. Kalau mereka memuji, kamu merasa bahagia. Kalau mereka mengkritik, kamu merasa hancur. Kalau mereka ada, kamu tenang. Kalau mereka pergi, kamu panik. Hidupmu jadi seperti perahu kecil di tengah laut, terombang-ambing oleh ombak, tanpa jangkar yang kuat. Kita juga perlu sadar, terlalu menggantungkan hidup pada orang lain bisa membuat hubungan jadi tidak sehat. Dalam hubungan apapun, entah itu persahabatan, percintaan, atau keluarga, ketika kita terlalu berharap pada satu pihak, kita cenderung memberi tekanan yang besar tanpa sadar. Kita menuntut mereka selalu ada, selalu mengerti, dan selalu memenuhi ekspektasi kita. Padahal, orang lain juga punya hidupnya sendiri, dengan masalah dan batasannya masing-masing. Akhirnya hubungan jadi dipenuhi kekecewaan dan rasa sakit hati, padahal awalnya kita hanya ingin merasa aman. Untuk keluar dari pola ini, langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup menantang. Selama ini, mungkin kita merasa lebih nyaman menyalahkan orang lain saat keadaan tidak sesuai harapan, menyalahkan orang tua karena memilihkan jalan hidup, menyalahkan pasangan karena tidak memahami, atau menyalahkan teman karena meninggalkan kita. Tapi begitu kamu menerima bahwa kendali itu ada di tanganmu, kamu juga akan merasa lebih bebas. Kuncinya adalah membangun kemandirian emosional, artinya kamu belajar menenangkan diri sendiri ketika sedang kacau, memotivasi diri saat merasa lelah, dan memeluk diri sendiri ketika merasa gagal. Kamu tidak lagi menunggu orang lain mengisi kekosonganmu, karena kamu tahu cara mengisinya sendiri. Salah satunya adalah dengan lebih mengenal diri. Luangkan waktu untuk benar-benar bertanya, apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu bersemangat, apa yang kamu hargai, dan apa yang kamu butuhkan. Tulis jawabannya. Jangan takut kalau ternyata jawabannya berbeda dengan keinginan orang lain. Itu normal. Setiap orang punya perjalanan hidup dan prioritas yang berbeda. Lalu, belajarlah membuat keputusan kecil tanpa menunggu persetujuan orang lain. Misalnya, tentukan sendiri apa yang mau kamu lakukan di akhir pekan,
pilih menu makananmu sendiri, atau coba ambil keputusan sederhana tanpa bertanya pendapat banyak orang. Ini terlihat sepele, tapi latihan kecil seperti ini akan melatih otot kemandirianmu. Kalau kamu takut gagal, ingat satu hal. Gagal itu bukan akhir. Justru gagal adalah bagian dari proses mengenal diri dan menemukan apa yang cocok untukmu. Kalau kamu tidak pernah mengambil keputusan sendiri, kamu tidak akan pernah belajar. Dan tanpa belajar, kamu akan terus merasa tidak mampu. Selain itu, penting juga untuk melatih kemampuan menerima kritik tanpa larut di dalamnya. Ketika kamu berhenti menggantungkan hidup pada orang lain, kamu akan lebih sering membuat keputusan yang berbeda dari ekspektasi mereka. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik. Kalau kamu terlalu sibuk mencari validasi, kritik akan terasa menyakitkan. Tapi kalau kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, kritik itu bisa kamu lihat sebagai informasi, bukan sebagai penentu harga dirimu. Penting juga memahami bahwa berdiri sendiri bukan berarti menutup diri. Kita tetap butuh orang lain, tapi perannya berbeda. Bukan untuk mengatur hidup kita, tapi untuk berjalan bersama. Kita bisa mendengar saran, menerima nasihat, bahkan meminta bantuan, tapi bukan berarti kita menyerahkan kendali penuh kepada mereka. Hidup yang sehat adalah ketika kita bisa berbagi, tapi juga bisa memutuskan sendiri. Kalau kamu mau melangkah lebih jauh, kamu juga bisa mulai belajar menetapkan batas. Batas ini penting, supaya orang lain tidak terlalu mencampuri urusan pribadimu. Misalnya, kamu bisa mengatakan dengan lembut, "Terima kasih atas sarannya, tapi aku ingin mencoba caraku sendiri dulu." Dengan cara ini, kamu menjaga hubungan tetap baik, tapi tetap memegang kendali atas keputusanmu. Perlahan-lahan, kamu akan menyadari bahwa semakin kamu mengenal dirimu, semakin sedikit kamu merasa butuh validasi dari orang lain. Kamu akan lebih tenang dengan pilihanmu sendiri, bahkan ketika orang lain tidak setuju. Dan yang lebih indah lagi, kamu akan menemukan rasa damai karena tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu punya kemampuan untuk menanganinya. Kalau kita perhatikan, ada alasan psikologis yang membuat sebagian orang sulit melepaskan ketergantungan pada orang lain. Salah satunya adalah pola asuh dan pengalaman masa kecil. Banyak dari kita dibesarkan dalam lingkungan yang terlalu mengatur, di mana orang tua mengambil hampir semua keputusan untuk anaknya. Dari kecil kita diajarkan untuk patuh, bukan untuk memilih. Akibatnya, ketika dewasa, kita tidak terbiasa mempercayai penilaian diri sendiri. Kita jadi merasa tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, dan tidak cukup berharga untuk menentukan jalan hidup kita. Di sisi lain, ada juga orang yang tumbuh dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, entah karena masalah keluarga, ekonomi, atau hubungan sosial. Mereka belajar sejak dini bahwa satu-satunya cara merasa aman adalah dengan bergantung pada orang lain. Pola ini membentuk attachment style, atau gaya keterikatan emosional yang terbawa hingga dewasa. Kalau gaya keterikatan kita cenderung cemas, maka kita lebih sering mencari jaminan, perhatian, dan validasi dari luar. Rasanya sulit sekali membuat keputusan tanpa persetujuan orang lain karena takut ditinggalkan, ditolak, atau dianggap salah. Masalahnya, pola ini jarang kita sadari. Kita hanya merasa cemas ketika harus memutuskan sendiri, tapi tidak tahu penyebabnya. Kita merasa kosong ketika tidak ada yang memberi arahan, tapi bingung harus mulai dari mana. Akhirnya, kita mengulang pola yang sama, menggantungkan hidup pada orang lain, berharap mereka mengisi ruang kosong di dalam diri kita. Padahal, kemandirian emosional lahir dari keberanian menghadapi rasa tidak nyaman. Saat kamu berhenti menggantungkan hidupmu pada orang lain, akan ada momen di mana kamu merasa sendirian, ragu, bahkan takut salah. Itu wajar, tapi justru di titik-titik inilah kamu sedang membangun kekuatanmu. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil sendiri akan melatihmu percaya pada dirimu. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat pondasi dirimu. Kita juga perlu paham bahwa orang lain tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan orang yang paling peduli padamu pun melihat hidupmu dari sudut pandang mereka, bukan dari dalam dirimu. Mereka memberi nasihat berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan ketakutan mereka sendiri. Kadang cocok, kadang tidak. Kalau kamu selalu menuruti mereka tanpa mempertimbangkan apa yang benar-benar kamu mau, kamu bisa menjalani hidup yang tidak sesuai dengan hatimu. Salah satu jebakan terbesar dari menggantungkan hidup pada orang lain adalah kehilangan identitas. Kita jadi mudah mengadopsi nilai, mimpi, dan tujuan orang lain. Misalnya, karena teman-teman mengejar karir tertentu, kamu ikut-ikutan. Karena keluarga menuntut pernikahan cepat, kamu terburu-buru memutuskan.
Karena pasangan menginginkan jalan hidup tertentu, kamu rela mengorbankan impianmu. Sampai suatu hari kamu bangun dan bertanya pada diri sendiri, sebenarnya aku ini siapa? Apa yang benar-benar aku inginkan? Untuk keluar dari jebakan ini, kamu perlu mengenal dirimu sendiri. Dan prosesnya tidak instan. Ada orang yang butuh waktu berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Tapi satu hal yang pasti, semakin kamu dekat dengan dirimu, semakin mudah kamu membuat keputusan yang tepat untuk hidupmu. Caranya bisa dimulai dengan refleksi diri. Tulis apa yang kamu sukai, apa yang kamu benci, apa yang membuatmu bersemangat, dan apa yang membuatmu merasa hampa. Dengan begitu, kamu mulai menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Setelah itu, bangunlah kepercayaan pada kemampuanmu sendiri. Percaya diri bukan berarti kamu yakin tidak akan gagal, tapi yakin kalaupun gagal, kamu bisa bangkit lagi. Mulailah dari keputusan-keputusan kecil, misalnya memilih cara menghabiskan waktu, menetapkan target mingguan, atau menolak ajakan yang tidak sesuai dengan prioritasmu. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kamu belajar bahwa kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Selain mengenal diri dan melatih keberanian, penting juga untuk menerima bahwa tidak semua orang akan setuju dengan pilihanmu. Selama ini, banyak dari kita menggantungkan hidup pada orang lain karena takut dikritik atau ditolak. Kita ingin aman, diterima dan diakui. Tapi kenyataannya, apapun pilihanmu, akan selalu ada orang yang tidak suka. Kalau kamu terus mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu. Jadi, lebih baik kecewakan sedikit orang daripada mengkhianati dirimu sendiri. Kita juga perlu memahami konsep batas sehat atau healthy boundaries. Kalau kamu terlalu sering membiarkan orang lain mengatur hidupmu, kemungkinan besar kamu belum menetapkan batas yang jelas. Padahal batas itu bukan tanda egois, tapi tanda kamu menghargai dirimu sendiri. Batas membuatmu bisa berkata, aku menghargai pendapatmu, tapi aku juga ingin mendengar suaraku sendiri. Dengan cara ini, kamu tetap terbuka pada masukan, tapi tetap memegang kendali penuh atas hidupmu. Lalu, bagaimana kalau ketakutan gagal masih menghantui? Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Kebanyakan orang takut mengambil keputusan sendiri karena takut salah. Padahal kegagalan bukan musuh, melainkan guru. Gagal itu proses. Setiap keputusan, baik berhasil maupun tidak, akan membawamu lebih dekat pada pemahaman tentang siapa dirimu dan apa yang terbaik untukmu. Semakin berani kamu mencoba, semakin kamu belajar. Ada satu hal yang sering dilupakan. Ketika kamu berhenti menggantungkan hidup pada orang lain, kamu juga memberi ruang untuk tumbuh. Bayangkan dirimu seperti tanaman. Kalau terus ditopang oleh tongkat penyangga, akarnya tidak akan berkembang. Tapi ketika tongkat itu dilepas, akarnya dipaksa menembus tanah, mencari kekuatan sendiri, dan justru menjadi lebih kokoh. Begitu pula dengan kita. Ketika kamu berani berdiri sendiri, awalnya memang goyah, tapi pada akhirnya kamu akan tumbuh lebih kuat dan stabil. Lebih dari itu, kamu juga akan menemukan kedamaian. Karena pada akhirnya, yang membuat kita lelah bukanlah beban hidup, tapi kebingungan akibat memikul ekspektasi orang lain. Begitu kamu berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai membangun validasi internal, hidupmu terasa lebih ringan. Kamu akan merasakan kebebasan memilih, kebebasan gagal, dan kebebasan menemukan makna dengan caramu sendiri. Dan yang paling penting, kamu akan belajar mencintai dirimu sendiri. Cinta diri bukan sekedar memanjakan diri, tapi tentang menghargai, menerima, dan memelihara dirimu apa adanya. Ketika kamu sudah bisa mencintai dirimu sendiri, kamu tidak lagi mencari pengakuan berlebihan dari luar. Kamu tidak lagi memohon dicintai, karena kamu sudah memberi cinta itu pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Untuk bisa berhenti menggantungkan hidup pada orang lain, kamu perlu membangun pondasi dalam diri yang cukup kuat. Tanpa pondasi itu, setiap kali ada kritik, penolakan, atau orang yang pergi, kamu akan goyah. Pondasi ini bukan dibangun dalam semalam, tapi melalui kebiasaan sehari-hari dan pola pikir baru yang kamu latih secara konsisten. Ada beberapa langkah sederhana tapi efektif yang bisa kamu lakukan. Pertama, kelola emosimu sendiri. Salah satu alasan utama kita menggantungkan diri pada orang lain adalah karena kita tidak tahu cara mengatur emosi kita sendiri. Saat sedih, kita butuh orang yang menenangkan. Saat bingung, kita menunggu orang lain memberi arahan. Padahal, kemampuan menenangkan diri sendiri adalah salah satu keterampilan terpenting dalam hidup. Caranya bisa dimulai dengan melatih kesadaran diri. Setiap kali kamu merasa panik, cemas, atau butuh validasi, berhenti sebentar dan tarik nafas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang? Apa yang membuatku butuh pengakuan dari orang lain? Melatih teknik pernafasan, meditasi singkat, atau sekedar duduk diam beberapa menit bisa membantu pikiranmu lebih jernih.
Saat kamu mampu menenangkan dirimu sendiri, kamu tidak lagi terlalu bergantung pada orang lain untuk membuatmu merasa aman. Kedua, bangun pola pikir tanggung jawab. Kalau kamu ingin benar-benar mandiri, kamu harus menerima kenyataan bahwa hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Keputusan yang kamu ambil hari ini akan membentuk masa depanmu. Jadi, jangan biarkan orang lain selalu memegang kendali. Kamu boleh meminta saran, tapi jangan biarkan keputusan finalmu ditentukan orang lain. Ingat, orang lain bisa memberi masukan, tapi mereka tidak menanggung konsekuensinya. Kamu yang akan menjalaninya, jadi kamu yang harus memilih. Salah satu latihan yang bisa kamu lakukan adalah mulai membuat peta pilihan untuk keputusan-keputusanmu. Misalnya, kalau kamu sedang bingung mau mengambil tawaran pekerjaan atau tidak, tulis semua kelebihan dan kekurangannya. Lalu tanya dirimu, mana yang paling sesuai dengan nilai, tujuan, dan kebahagiaanku? Dengan cara ini, kamu belajar bertanggung jawab pada keputusanmu, bukan sekedar ikut arus. Ketiga, belajar berkata tidak. Banyak orang sulit berhenti menggantungkan hidup pada orang lain karena takut mengecewakan mereka. Kita jadi sering berkata iya, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Padahal berkata tidak adalah salah satu bentuk keberanian tertinggi. Katakan tidak bukan karena kamu egois, tapi karena kamu menghargai waktumu, tenagamu, dan prioritasmu. Contohnya, ketika ada teman yang memaksamu mengikuti pilihan mereka, kamu bisa berkata dengan sopan, "Aku menghargai sarannya, tapi aku ingin mencoba caraku sendiri." Semakin sering kamu melatih keberanian ini, semakin kamu merasa punya kendali penuh atas hidupmu. Keempat, berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Salah satu alasan kenapa kita sering menggantungkan diri pada orang lain adalah karena kita merasa kurang dibanding mereka. Kita menganggap orang lain lebih pintar, lebih sukses, atau lebih bahagia, sehingga kita merasa keputusan mereka lebih valid daripada keputusan kita sendiri. Padahal setiap orang punya jalan hidup dan waktunya masing-masing. Kalau kamu terus membandingkan diri, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Kamu akan terus mencari validasi dari luar karena merasa keputusanmu tidak pernah tepat. Untuk melatih kepercayaan diri, fokuslah pada progresmu sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Lihat kembali perjalananmu. Sekecil apapun kemajuan yang sudah kamu buat, hargai itu. Kelima, buat sistem hidupmu sendiri. Kalau kamu ingin berhenti menggantungkan hidup pada orang lain, kamu butuh membuat peta jalan untuk dirimu sendiri. Tulis apa yang ingin kamu capai dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun ke depan. Tentukan nilai-nilai apa yang ingin kamu pegang, kebiasaan apa yang ingin kamu bangun, dan apa saja yang ingin kamu lepaskan. Dengan memiliki sistem, kamu jadi lebih percaya diri dalam melangkah. Kamu tidak lagi bingung setiap kali harus membuat keputusan, karena kamu sudah punya arah yang jelas. Sistem ini juga membantumu menilai apakah saran orang lain cocok dengan jalanmu atau tidak. Kalau cocok, ambil. Kalau tidak, kamu bisa menolaknya tanpa merasa bersalah. Keenam, latih keberanian menghadapi kesepian. Salah satu alasan paling kuat kenapa banyak orang menggantungkan hidup pada orang lain adalah takut sendirian. Kita takut ditolak, ditinggalkan, atau merasa tidak punya siapa-siapa. Padahal kesepian itu tidak selalu buruk. Kadang justru di saat sendirian, kamu bisa mengenal dirimu lebih dalam. Coba luangkan waktu untuk menikmati kesendirian. Pergi ke kafe sendirian, menonton film sendirian, atau sekedar duduk di taman sambil memikirkan apa yang kamu mau. Semakin kamu nyaman dengan dirimu sendiri, semakin sedikit kamu merasa butuh validasi dari luar. Kesepian yang sehat akan membangun ketenangan batin dan membuatmu lebih kuat secara emosional. Ketujuh, bentuk lingkaran pertemanan yang sehat. Berhenti menggantungkan hidup pada orang lain bukan berarti menjauh dari semua orang. Justru, kamu butuh lingkungan yang mendukungmu menjadi versi terbaik dirimu. Cari orang-orang yang menghargaimu, yang memberi saran tanpa memaksakan, dan yang mendukung pilihanmu meskipun berbeda dengan mereka. Lingkungan yang sehat akan membuatmu lebih mudah membangun kemandirian, karena kamu dikelilingi orang-orang yang memberdayakan, bukan mengontrol. Kedelapan, fokus pada pengembangan diri. Orang yang mandiri bukan berarti orang yang sudah tahu segalanya, tapi orang yang mau terus belajar. Investasikan waktumu untuk membaca, ikut pelatihan, mempelajari keterampilan baru, dan memperluas wawasanmu.
Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kamu punya, semakin percaya diri kamu dalam mengambil keputusan. Kamu tidak perlu menunggu orang lain menentukan arah hidupmu, karena kamu sudah punya bekal untuk menentukannya sendiri. Akhirnya, berhenti menggantungkan hidup pada orang lain bukan berarti kamu harus menjadi sosok yang keras kepala atau menolak semua masukan. Justru kuncinya ada pada keseimbangan. Dengarkan saran, terima masukan, tapi tetap tanyakan pada dirimu. Apakah ini sesuai dengan hatiku? Apakah ini membuatku merasa hidupku lebih bermakna? Jika jawabannya iya, ambil. Jika tidak, lepaskan dengan tenang. Kalau kamu sudah sampai tahap ini, kamu akan merasakan sesuatu yang sangat berharga. Kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk gagal, dan kebebasan untuk menemukan arti hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi merasa dikendalikan, karena kamu yang memegang kendali penuh atas hidupmu. Dan di titik inilah, kamu akan menemukan ketenangan yang selama ini kamu cari. Kadang kita nggak sadar bahwa menggantungkan hidup pada orang lain bukan cuma bikin kita kehilangan kebebasan, tapi juga membuat kita kehilangan identitas diri. Kita jadi lebih sering mengikuti arus hidup orang lain daripada benar-benar mendengarkan apa yang sebenarnya kita mau. Lama-lama, kita bisa merasa terjebak dalam kehidupan yang bukan milik kita sendiri. Bayangkan saja, kamu menjalani rutinitas, mengambil keputusan, bahkan memilih jalan hidup, tapi semua itu bukan karena kamu benar-benar menginginkannya, melainkan karena kamu ingin orang lain senang, atau kamu takut ditinggalkan. Ini jelas melelahkan. Pada akhirnya, kamu gak akan pernah benar-benar bahagia kalau kebahagiaanmu selalu tergantung pada validasi orang lain. Belajar berdiri di atas kaki sendiri bukan berarti kamu harus jadi orang yang keras kepala dan menolak bantuan. Bukan itu maksudnya. Justru, berdiri sendiri berarti kamu tahu apa yang kamu mau, kamu berani mengambil keputusan, dan kamu siap menanggung konsekuensinya. Ada bedanya antara meminta bantuan dan bergantung sepenuhnya. Meminta bantuan itu wajar, karena manusia memang makhluk sosial. Kita butuh satu sama lain. Tapi kalau sampai seluruh arah hidupmu ditentukan orang lain, kamu bakal kehilangan kendali. Kalau suatu saat orang itu nggak ada lagi, atau memilih pergi, kamu bisa merasa hancur karena semua fondasi hidupmu runtuh. Inilah kenapa penting banget untuk punya pijakan sendiri, sesuatu yang bikin kamu kokoh bahkan saat orang lain memilih menjauh. Salah satu cara untuk lepas dari kebiasaan menggantungkan hidup pada orang lain adalah dengan belajar mengenali diri sendiri. Kamu perlu tahu apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu bahagia, dan apa nilai yang kamu pegang. Selama kamu belum benar-benar mengenal diri sendiri, kamu akan gampang terbawa arus. Misalnya, kamu ikut jurusan kuliah tertentu hanya karena orang tua memintanya, padahal hatimu nggak di situ. Atau kamu bertahan di pekerjaan yang nggak kamu sukai karena takut mengecewakan pasanganmu. Pada awalnya mungkin terasa aman karena kamu nggak harus membuat keputusan besar, tapi di dalam hati akan selalu ada rasa kosong. Lama-lama, itu bisa berubah jadi penyesalan. Mengenal diri sendiri bikin kamu lebih berani untuk berkata tidak pada hal-hal yang nggak sejalan dengan tujuan hidupmu. Banyak orang nggak sadar kalau kebiasaan menggantungkan hidup pada orang lain sering muncul karena rasa takut. Takut salah, takut gagal, takut ditinggalkan, atau takut nggak diterima. Rasa takut itu membuat kita mencari penyelamat yang bisa memberi rasa aman. Masalahnya kalau rasa aman itu sepenuhnya bergantung pada orang lain, kita jadi rapuh. Sekali orang itu pergi, kita seolah kehilangan arah. Padahal rasa aman yang paling kuat justru datang dari dalam diri. Kalau kamu percaya pada kemampuanmu sendiri, kamu bisa menghadapi masalah apapun meskipun sendirian. Keyakinan seperti ini nggak datang dalam semalam. Butuh proses, butuh latihan, dan butuh keberanian untuk memulai. Belajar mandiri juga berarti menerima bahwa hidup itu penuh resiko. Kadang kita ingin hidup tanpa salah, tanpa gagal, dan tanpa rasa sakit. Tapi kenyataannya, proses belajar selalu butuh keberanian untuk salah. Kalau kamu terus-menerus mengandalkan orang lain untuk memutuskan segalanya, kamu nggak akan pernah belajar mengatasi kegagalan sendiri. Kamu nggak akan tahu caranya bangkit, caranya berdiri lagi, dan caranya memperbaiki kesalahan. Padahal, justru dari kegagalan itulah kamu tumbuh. Orang lain bisa memberi saran,
bisa membimbing, bisa menemanimu, tapi mereka nggak bisa menjalani hidupmu untukmu. Kamu yang harus melangkah, kamu yang harus memilih, dan kamu yang harus menerima hasilnya, apapun itu. Satu hal yang sering bikin kita sulit lepas dari ketergantungan adalah perasaan nggak enakan. Kita takut mengecewakan orang lain, takut dianggap egois, atau takut kehilangan orang yang kita sayangi. Akhirnya kita memilih diam, nurut, dan menekan keinginan sendiri demi membuat orang lain senang. Tapi kamu perlu ingat, mengutamakan diri sendiri bukan berarti kamu egois. Itu berarti kamu menghargai dirimu dan hidupmu. Kalau kamu terus memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan kebahagiaanmu sendiri. Hidupmu bukan tentang memuaskan ekspektasi semua orang. Hidupmu tentang menemukan keseimbangan antara menjaga hubungan dan tetap setia pada dirimu sendiri. Ada saatnya kamu harus belajar berkata tidak dengan tenang. Awalnya mungkin gak nyaman, apalagi kalau kamu terbiasa menuruti orang lain. Tapi semakin sering kamu melakukannya, semakin kamu sadar bahwa menolak bukan berarti memutus hubungan. Justru, orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan menghargai kejujuranmu. Orang-orang yang marah karena kamu menolak permintaannya, biasanya adalah mereka yang hanya nyaman saat kamu selalu mengutamakan mereka. Dengan berani berkata tidak, kamu sedang menetapkan batas. Dan batas itu penting untuk menjaga kesehatan mentalmu. Kemandirian juga akan membuka pintu kebebasan. Saat kamu nggak lagi menggantungkan hidup pada orang lain, kamu punya ruang untuk mengeksplorasi banyak hal baru. Kamu bisa mencoba apa yang kamu suka tanpa takut dihakimi. Kamu bisa mengambil keputusan yang lebih berani, dan kamu bisa membangun jalan hidupmu sendiri. Kamu akan lebih fokus pada apa yang benar-benar berarti buatmu, bukan apa yang orang lain anggap penting. Dari situ, kamu akan menemukan makna hidup yang lebih dalam karena keputusan-keputusanmu lahir dari kesadaran, bukan paksaan.